Jadi kok bisa Astagfirullah, itu dia. Aku sama sekali gak percaya kalau ini nyata. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia bukan tipe orang yang punya banyak musuh. Iya. Oke, keluar dulu. Oke, kami akan menyelidiki kasus kematian ini dengan seksama. Untuk sementara, TKP akan digarisi dengan garis polisi. Jadi, harap semua bubar dan jangan ada yang di TKP lagi, supaya tidak ada barang bukti dan petunjuk yang hilang. Apa, Din? Kita itu nggak boleh diem aja. Dian itu teman kita dan aku yakin ada sesuatu yang beres di sini. Iya, Din. Tapi kita ini hanya mahasiswa. Kalau kita terlalu jauh mendalami masalah ini, kita sama aja dengan membahayakan diri kita sendiri. Lagi pula, aku yakin bahwa dalang dibalik ini semua ada di sekitar kita. Bahkan mungkin orang yang kita kenal. Bentar, mungkin aku bisa mengakses beberapa data kampus, termasuk juga CCTV. Mungkin mulai dari situ penyelidikan kita bisa dimulai untuk mengetahui siapa saja dalang yang ada di TKP tersebut. Jangan lupa, luka yang ada di kepala Dian itu nggak wajar. Kita harus tahu alat yang digunakan oleh pelaku. Kita juga harus tahu motifnya, siapa pelaku yang membunuh dia tersebut. Wih, tuh di apa ini? Ayo, ini lagi pada diskusi, ayo gabung. Sebentar, aku berhasil meretas akun WhatsApp dan Instagram si Diana. Dan apa yang kalian tahu, di dalamnya terdapat beberapa pesan ancaman dari nomor yang tidak dikenal. Mungkin kalian bisa lihat sendiri chatan ancaman tersebut. Iya, aku juga sering melihat Dian terlibat debat panas di forum mahasiswa terkait korupsi dana kampus itu. Mungkin ini bisa jadi petunjuk tentang siapa orang yang terancam oleh opininya Dian. Dan bisa jadi orang yang merasa terancam itu adalah orang yang sama dengan pelaku pembunuhan dia. Lalu bukti apa lagi yang kamu temukan selain pesan ini? Bentar, kalian bisa lihat ini. Ini hasil CCTV dari kejadian semalam. Ada seseorang yang mengobrol dengan Dian di dalam kelas, tapi wajahnya tidak terlalu terlihatan karena efek CCTV-nya pada malam tersebut. Jadi agak gelap. Nah, coba kalian lihat. Iya, pria itu memakai jeans hitam sesuai dengan apa yang dikatakan saksi di depan polisi pada saat kejadian hari itu. Bisa jadi dia pelakunya. Kalian tidak boleh menuduh sembarangan orang tanpa bukti. Bisa jadi yang ada di CCTV itu namanya dia. Kan kita gak tahu. Asal tuduh gimana sih maksudnya? Udah jelas-jelas ada buktinya. Kalau orang itu emang temennya Dian, buat apa dia mukulin Dian? Dari situ aja udah kelihatan aneh dan gak masuk akal, tuh nggak? Masuk akal juga. Kalau memang pria itu tidak terlibat, harusnya dia itu tidak perlu memukul Dian itu seperti itu. Apa gambarnya? Gak bisa diperbesar lagi. Biar aku coba. Kayaknya tidak boleh terlalu diperbesar deh. Tapi mungkin aku bisa mencari informasi dari IP lo dari sistem yang ada di kampus. Dian, baru-baru ini dia menulis artikel bahwa dia menemukan konflik tentang korupsi di aliran kampus ini. Nah, lihat. Baru-baru ini dia menulis artikel bahwa ada aliran aneh terkait penggunaan dana kampus untuk mahasiswa. Mungkin itu bisa jadi alasan yang kuat bahwa dia menemukan hal yang besar dan mungkin ada seorang yang terancam.
Kalau disatukan dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh Raka, semua ini benar-benar terstruktur. Dan bisa jadi orang yang memukul Dian waktu itu adalah orang yang merasa terancam jika kasus korupsi ini terbongkar. Jadi maksud kamu kasus pembunuhan Dian itu ada sangkut pautnya dengan kasus korupsi? Iya, itu dugaanku. Oke, sekarang kita harus langsung ke TKP. Kita cari bukti-bukti yang nyata dan bisa jadi bukti yang ada di sini terkait pembunuhan Dian itu ada sebab-sebabnya. Ayo. Kalian coba sini. Apa-apa? Lihat dari telapak kaki itu. Bentuknya aneh. Kayaknya aku kenal deh sama telapak sepatu itu. Coba kalian perhatikan. Aku pernah melihat pola seperti itu. Sepatu ini maksudnya kayaknya tipe khusus. Biasanya dipakai oleh orang kayak di lapangan gitu. Di lapangan. Iya. Tapi untuk apa orang lapangan masuk dalam kelas ini? Wah, Andi, iya Andi, orang yang punya sepatu dengan pola seperti ini, yang ditambah lagi, dia adalah ketua BEM yang biasa terjun ke lapangan. Oh, kalian ingat tidak? Pada saat Andi itu kayaknya tidak, Andi turun ke kelas di ruang diskusi. Pas mereka itu menunjukkan bukti seperti yang pas kita lihat tadi. aku ingat. Dan Andi juga mematahkan analisa kita kan? Aku jadi curiga kalau dia itu terlibat dalam kasus itu juga. Ngapain? Apa kamu tahu sesuatu tentang ini? Ini punya kamu kan? Berhenti menuduhku tanpa bukti. Kalian tidak tahu apa-apa. Aku tidak bersalah. Kalau memang kamu merasa tidak bersalah, maka kamu tidak perlu berbicara orang. Sudah aku bilang, aku tidak terlibat dalam kasus pembunuhan dan korupsi dalam kampus tersebut. Dari mana kamu tahu kalau semua ini ada kaitan dengan kasus korupsi dan kita belum masih tahu ya? Maksudku, aku hanya menduga-duga saja. Haha, ayolah kita semua bukan anak TK yang bisa kamu bohongi itu saja. Di. Mending lu jujur aja lah, daripada kita pakai kekerasan lah. Udah. Di, tidak salahnya kamu jujur. Supaya apa? Supaya dia bisa tenang. Dan juga orang tua juga bisa tenang juga loh. Iya Di, semakin kamu berbohong dan menutupi kebenarannya, kami semakin yakin bahwa kamu pelakunya. Mending kamu ngaku saja atau mau langsung kami bawa ke kantor polisi. Aku tidak bersalah. Aku tidak peduli kasus ini. Pasin gue. Nah, kemana lu? Itu manusia bukan sih? Punya empati kagak? Kalau emang merasa bersalah, lu siap-siap aja mendekam ke penjara. Gue gak mau di penjara. Gue ngelakuin itu gak sengaja. Gue cuma disuruh. Jadi siapa yang nyuruh lu, ha? Oh, dari pembangunan kampus. Kenapa dia nyuruh lu untuk bunuh dia, ha? Karena dia tetap kekeh mau bongkar kasus korupsi itu. Dia gak takut walaupun sudah diancam. Oh, jadi lu juga yang kirim pesan ancaman itu? Hah? Ngaku. Hebat banget lu ya. Bisa acting seolah-olah lu itu ikut membantu kita, padahal itu dalangnya. Kenapa lu mau disuruh melakukan tindak kriminal? Jangan-jangan lu ikutan makan kali uang korupsi itu. Makanya lu mau jadi ingat kita. Ya, gue terima sebagian uang itu. Tapi awalnya gue gak ada niatan buat bunuh Dian. Tapi Dian tetap nekat. Gue gak sengaja.
Gua minta maaf. Tolong jangan bawa gua ke kantor polisi. Jadi sejak awal penyelidikan kita, lu sebenarnya udah tahu ya pria yang berjenis hitam itu lu. Gua minta maaf. Percaya kalau itu. Dia memang pergi, tapi dia meninggalkan jejak pengadilan terdekat yang bakal kita temui. Kita sudah melakukan bagian kita. Dunia perlu tahu maka kebenaran